Perkenalkan, saya Susi Susanti, CGP Angkatan 8. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah, Ibu Septina Karina, di mana di dalam wawancara ini akan membahas tentang pengambilan keputusan dalam pendidikan. Monggo bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septina Rosalina. Saya bertugas sama satu instansi dengan Bu Susanti di SMA Islam Al-Bayan Piratisa Kabupaten Purwakarta. Baik, kita mulai ya Bu untuk wawancaranya. Untuk pertanyaan pertama, di dalam jaminan jabat sebagai kepala sekolah selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudkan moral? Sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pastikan akan ada banyak sekali kasus-kasus ya, kasus yang beragam yang akan saya hadapi, baik itu kasus yang keduanya benar tapi saling bertentangan yang dikenal dengan dilema etika, dan ataupun kasus yang salah satunya benar dan salah satunya salah. Jadi kedua kasus tersebut memang harus dapat diidentifikasi dengan benar agar saya tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, cara saya untuk mengidentifikasi kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing dari sebuah kasus. Jadi tentu saja dengan memahaminya, saya juga harus berkomunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian setelah permasalahan atau kasus tersebut saya pahami, saya identifikasi, maka saya perlu memerlukan beberapa hal yang bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan wujudkan moral atau dilema etika. Kemudian dalam mengidentifikasinya, biasanya saya membuat daftar pertanyaan tentang identifikasi kasus tersebut. Kemudian apakah kasus tersebut itu memenuhi syarat dilema etika atau tidak. Jika memang lolos syarat, maka kasus tersebut merupakan jadi memahami kasus terlebih dahulu, terus melakukan koordinasi dan ini merancang dilema etika atau bukan, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terus terutama pada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kepentingan. Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut berbenturan dengan faktor apa atau pihak mana saja yang terlibat. Jadi apakah kepentingan tersebut melibatkan banyak orang ataukah masing-masing orang, dan apakah kasus tersebut mengandung nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, kemudian rasa adil atau belas kasihan, dan apakah kasus tersebut berdampak jangka panjang atau ya. Terus kemudian langkah-langkah apa atau prosedur apa yang bisa dilakukan selama ini? Saya biasanya menyeimbangkan antara suara hati dan nalar untuk memilih kebenaran yang paling besar manfaatnya dan paling kecil mudaratnya. Jadi dengan mempertimbangkan juga kepentingan dari murid atau kepentingan pada murid jika kasus itu memang berhubungan dengan murid, ya Bu. Kemudian berdasarkan prinsip berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Maka berikutnya saya melakukan investigasi dengan mengasah kembali fakta-fakta atau temuan peluang, lalu kemudian membuat keputusan. Terus setelah keputusan dibuat, keputusan tersebut pun harus ditinjau ulang kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada, dan juga kita memerlukan dari sisi religius kita kepada Tuhan. Jadi dengan bimbingan ilahi, maka insya Allah keputusan yang akan kita ambil nanti adalah keputusan yang bertanggung jawab.
sangat ini sekali ya Bu. Jadi mendengarkan suara hati dan nalar kita untuk mencapai atau memutuskan suatu hal. Oke, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Septin anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan, kemudian dengan membangun kebijaksanaan. Berarti menyederhanakan pokok permasalahan dulu, kemudian membangun kebijakan yang akan dicapai. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dan pengambilan keputusan pada kasus-kasus sebelumnya? Pastinya ada banyak tantangannya ya dalam mengambil sebuah keputusan. Tantangan yang pertama adalah ketika keputusan yang kita ambil tidak didukung oleh semua pihak. Jadi ada berbagai pihak yang memang ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan keputusan yang kita ambil. Nah itu memang salah satu tantangannya itu kita harus berproses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk bisa ikhlas, untuk bisa menerima dan menjalankan keputusan yang memang sudah menjadi kesepakatan. Yang kedua adalah keistiqomahan atau kekonsistenan kita dalam menjalankan keputusan yang sudah diambil. Jadi ini ya, koordinasi berbagai pihak karena mungkin keputusan yang kita ambil itu tidak sesuai dengan pihak-pihak tertentu seperti itu ya. Berikutnya, apakah Bu Septin memiliki sebuah tata kelola atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal atau mungkin ada prosedur-prosedur lain? Saya biasanya tidak ada jadwal tertentu sih menyelesaikan kasus tersebut. Biasanya saya menggunakan skala prioritas menyelesaikan sebuah kasus. Jadi prioritas kasus mana yang memang perlu diselesaikan lebih dahulu dan kasus mana yang mungkin bisa dibanding, tergantung jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut untuk diselesaikan. Jadi itu untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman untuk semua warga. Jadi ada skala prioritas tersendiri antara kasus satu dengan kasus yang lain. Jika kasus yang lain bisa dibanding ya berarti nanti dulu gitu ya Bu ya. Nah, kemudian adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Septin dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Faktor yang selama ini mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, yang pertama jelas komunikasi dengan berbagai pihak di sekolah ya, di sekolah. Yang kedua dari diri saya sendiri pun perlu pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Itu menjadi salah satu faktor, beberapa faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan dengan kasus-kasus dilema etika. Komunikasi ya Bu, berarti antara berbagai pihak seragam sekolah. Oke, kemudian untuk pertanyaan berikutnya, dari semua hal yang telah Bu Septin sampaikan tadi, pembelajaran apa yang didapat atau yang bisa Bu Septin ambil dari pengalaman Bu Septin dalam hal pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Mengambil keputusan tersebut, kita yang pertama harus mengidentifikasi kasus tersebut ya Bu ya. Itu harus dilakukan di awal. Terus kemudian setelah keputusan diambil, setelah tadi mengidentifikasi jenis kasusnya, kemudian melakukan pengujian, lalu pengujiannya itu benar lawan benar. Ya, itu untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusannya bisa diambil itu adalah keputusan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan murid atau yang merugikan.
Jadi itu Ibu ada mengidentifikasi kasus terlebih dahulu, kemudian bisa dengan melakukan pengujian, kemudian juga tadi pengujian benar lawan benar itu ya jadi lama-lamanya seperti itu. Nah, terima kasih demikian wawancara untuk pengambilan keputusan di MK. Semoga itu bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga dalam hal pengambilan keputusan yang lain Bu Septi bisa lebih bijak dan lebih memperhatikan hal-hal yang baik. Terima kasih Bu Septi atas waktunya. Ya, semoga kita pertemuan kita bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Susanti, CPP Angkatan 8 Kabupaten Pekalongan. Di sini saya akan mewawancarai salah satu waka bidang kesiswaan di salah satu sekolah kami dengan Bapak Faisal. Silakan memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Mutahun. Saya biasa di Pak Faisal. Di sini saya sebagai waka kesiswaan di sekolah sini. Oke. Sebelum ke wawancara, jadi berarti dengan berkedudukan sebagai waka kesiswaan ya dalam bidang kesiswaan di lembaga SMP Islam Al-Hidayah. Untuk wawancara kali ini kita akan membahas tentang pengambilan keputusan dalam dilema etika. Untuk pertanyaan pertama untuk Pak Faisal, selama jenengan menjabat sebagai waka kesiswaan, bagaimana Pak Faisal mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus dilema etika itu biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah, yang kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta pembicaraan di antara unsur banyak warga sekolah. Kemudian hal tersebut menjadi bahan dan referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah, bahkan sampai dilaporkan ke kepala sekolah. Saya dalam menyikapi hal tersebut akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap berbagai pihak yang teridentifikasi untuk diminta keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan, dengan asumsi bahwa permasalahan pasti akan bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi dan koordinasi. Kemudian akan diputuskan dengan mempertimbangkan meminimalisir potensi negatif, kemudian memaksimalkan potensi positif dari keputusan. Itu ya Pak. Berarti yang pertama dengan klarifikasi, konfirmasi dulu, setelah itu mengidentifikasi. Identifikasi. Iya, oke. Setelah mengidentifikasi tentunya dengan tadi menyebutkan bahwa komunikasi antara berbagai pihak. Oke. Kemudian Pak, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Kalau pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut, saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi. Karena bagaimanapun, pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan. Akan tetapi, referensi dan indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan ada unsur di dalam organisasi. Yaitu apa? Yaitu stakeholder internal. Jika berkenan dengan hal-hal internal itu. Oke, berarti ada unsur organisasi. Ya.
antara stakeholder internal ya dengan hal-hal internal yang lain ya Pak ya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya Pak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Kalau berbicara dengan masalah prosedur yang saya lakukan setelah apa ya dalam hal ini ya, itu menentukan kasus tersebut berkesesuaian dengan job atau unit kerja apa, kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam unit kerja tersebut tentunya, meminta pandangan-pandangan dan unsur yang ada yang nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan nantinya gitu. Berarti penyesuaian jobnya ya Pak, job atau unit kerjanya, terus kemudian dengan melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi juga Komunikasi ya. tentu harus Itu yang paling penting ya yang Pak ya. paling penting, koordinasi dan Dan komunikasi. Oke. Kemudian Pak untuk pertanyaan berikutnya, yang pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Fazal anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? beberapa hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan itu senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi, kemudian dengan unsur pimpinan terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika tersebut. Ya, berarti menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi. Lagi-lagi komunikasi. Iya. Komunikasi Kalau itu itu sangat perlu sekali Pak ya. dimanapun berada, komunikasi itu Penting ya. Oke Pak, pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 5, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dengan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? kalau mengenai tantangan yang ada pada tataran menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak, akan tetapi paling tidak itu bisa meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dan dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di dalam sekolah tersebut. Menyesuaikan diri terhadap keputusan-keputusan yang sudah diambil yang tidak mungkin bisa memuaskan, karena keputusan diambil itu kan kadang ada yang tidak memuaskan salah satu pihak gitu. Iya. Itu kita bisa menyesuaikan. Penyesuaian diri dalam suatu keputusan yang baru ya Pak ya. Kadang kan kalau satu individu dengan individu yang lain itu tidak tidak sesuai dengan keputusan itu, ternyata saya seperti ini. Itu bisa meminimalisir kekecewaan. Iya. Berarti itu ya tantangannya itu menyesuaikan dirinya. Kemudian Pak, untuk pertanyaan berikutnya, apakah Pak Fazal memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah jenengan bisa langsung menyelesaikan tepat atau memiliki sebuah jadwal atau mungkin dalam bentuk prosedur lain, apakah ada Pak? Kalau untuk jadwal tertentu itu saya tidak ada. Akan tetapi sih substansi dan urgensi itu sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Karena apa? Karena penyelesaian permasalahan semakin cepat akan semakin baik. Jadi baik dalam rangka menjaga harmonisasi dalam suatu lingkungan kerja. Jadi kalau suatu permasalahan diselesaikan dengan cepat, maka itu akan lebih baik dan nantinya akan menjadi permasalahan berikutnya, menambah lagi permasalahan berikutnya. Berarti bisa disebut dengan skala prioritas ya Pak. Jadi
ini nanti ben cepet biar ada keputusan terlebih dahulu, biar nanti ketika yes kita mintanya tidak ada Tidak masalah, ada masalah. tetapi kan kita tidak tahu ya Pak, masalah itu datanya dari mana saja ya, arahnya datang dari siswa ataupun dari rekan guru seperti itu. Jadi Bapak mengambil langkah untuk semakin cepat. Semakin cepat bisa diselesaikan itu semakin asik. Oke. Kemudian apakah ada faktor ataupun seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Fazal dalam pengambilan keputusan di MK ini? Kalau seseorang ataupun faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan itu sesungguhnya tidak ada yang khusus. Tidak ada yang khusus. Akan tetapi keterlibatan unsur-unsur yang internal sekolah itu sering dilakukan. Untuk apa? Untuk memperkaya referensi dan informasi dalam untuk membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di kita tersebut. Berarti ini ya Pak, pengambilan keputusan tidak ada yang khusus, tetapi dengan itu melibatkan unsur-unsur internal di sekolah, seperti itu ya. Untuk ibaratnya dalam pengambilan keputusan ini mungkin dari pihak guru lain atau dari pihak komite dan sebagainya, itu kan berarti unsur internal itu kan bisa memberikan referensi dalam pengambilan referensi dan informasi dalam pengambilan keputusan. Kemudian pertanyaan terakhir ya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, itu pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil ya dari pengalaman Pak Fazal dalam hal pengambilan keputusan di Lema Etika? Kalau pembelajaran apa yang dapat saya petik dari pengalaman tersebut sih, yang pertama bisa memahami konteks permasalahan. Jadi setiap permasalahan itu bisa kita pahami, oh konteksnya seperti ini, permasalahan ini berarti maksudnya seperti ini. Untuk selanjutnya itu yang bisa saya petik itu koordinasi dan komunikasi itu sangat penting. Komunikasi itu sangat penting adanya, karena selain untuk menjaga harmonisasi lingkungan kerja, itu juga untuk memperbanyak referensi, memperbanyak informasi gitu. Karena kalau kita komunikasi dengan sama guru itu kan nanti informasinya tambah banyak, referensinya tambah banyak. Dari situ kita juga bisa memetik pengalaman atau informasi yang lebih. Berarti memahami dulu permasalahannya apa. Iya. Ya, seperti tadi ya, berarti yang jelaskan Anda pada pertanyaan pertama itu kan mengidentifikasi ya, terus juga memahami permasalahan. Kemudian yang paling penting dalam sebuah hal apapun itu adalah komunikasi dan koordinasi dalam berbagai pihak. Karena kalau kita menggunakan atau melibatkan berbagai pihak, maka banyak sekali referensi dan informasi yang kita dapat, yang bisa kita mungkin ambil untuk pengambilan keputusan ini. Begitu juga Pak? Demikian Pak wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Semoga dengan wawancara ini kita bisa mengambil manfaat, dan semoga pertemuan ini juga bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua. Demikian juga pertemuan sangat atas waktunya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.